Pemirsa, saya ingin memberikan 4 tips dalam membangun brand agar cepat dikenal. Pertama, tentunya otentik. Brand itu harus otentik, harus unik, harus mampu untuk mengetahui satu keunggulan tersendiri. Target pemasarannya itu kita harus tahu. Jadi otentisitas itu sangat tinggi. Jadi keunikan produk yang dijual itu harus tampil dalam brand kita ya. Jadi yang pertama otentik. Yang kedua relevan. Yaitu relevan kita tahu pasar kita itu apa. Jadi kalau pasar kita sekarang lagi demam nih, Dr. Tirta, Kang Adi tadi, bahwa semua yang produk lokal ini lagi berkembang, kita harus desain logo kita dengan menarik untuk siapa? Untuk pasar yang akan kita tuju. Jadi yang kedua adalah relevan dan yang ketiga adalah talkable. Kalau anak-anak sekarang bicaranya viral, buah bibir talkable. Jadi harus promo di sosial media sekarang yang paling unik dan bagaimana konten itu dibuat menarik sekali, memakai bisa juga jasa-jasa influencer seperti Dr. Tirta dan ada juga influencer Dias di sini. Bisa mereview, saya juga bisa menerima review tentunya untuk mendukung program UMKM dan brand lokal kita berikan jasa influencer secara gratis. Tapi kalau Mas Sandiaga Uno sendiri gimana ngebangun brandnya untuk brand Sandiaga Uno sendiri ke masyarakat Indonesia seperti apa? Ya tentunya kalau kami melihat bahwa sekarang ini susah mencari lapangan kerja. Jadi salah satu yang ingin kami komunikasikan adalah bagaimana caranya kita mendorong gerakan-gerakan yang menciptakan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Ya. Itu brand yang penting dan kebetulan milenial ini anak-anak muda sekarang memang senang dengan kegiatan-kegiatan membuka usaha sendiri. Punya brand sendiri, punya keunikan sendiri. Kedua, kan harga-harga sekarang pada mahal, betul ya ibu-ibu ya? Ya ibu-ibu banyak yang mengeluh harga-harga sekarang biaya belanja agak sedikit mahal. Ya. Nah kita harus mengkomunikasikan bagaimana kita punya solusi agar harga-harga tetap stabil terjangkau khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini yang banyak membebani ekonomi keluarga kita. Yes, itu dia. Jadi boleh dong kita tepuk tangan lagi. Dan tadi kan sempat kita juga sudah melempar pertanyaan, kita boleh bertanya netizen atau juga pemirsa yang ada di rumah. Nah kita akan lihat pertanyaannya seperti apa. Ini dia langsung dari sosial media. Boleh kita munculkan, ini dia pertanyaannya. Di Kata Sandi malam hari ini dari @samsul_bahrain 111. Bagaimana cara kita membuat brand ketika produk kita sama dengan orang yang sudah memiliki brand yang lebih terkenal? Nah gimana nih Mas Andi? Jangan takut karena pasar kita sangat luas. Kalau kita lihat sepatu, kita kemarin dengan Dr. Tirta banyak sekali ragamnya sepatu. Ya. Ada Sage, ada Kompas. Kalau pasarnya luas, kalau kita membangun keunikan sendiri yang otentik ya, mengenai sepatu ini ada nggak sih ceritanya? Pengalaman memakai sepatu ini yang bisa kita kembangkan. Kalau sangat bisa membangun komunitas dan punya kemampuan juga untuk mempromosikan dengan baik, pasar kita luas, apalagi nanti kita bisa membuka pasar di luar negeri. Jadi kuncinya jangan takut. Jangan takut, itu dia. Dan selamat juga untuk Samsul_Bahrain 111 mendapatkan produk dari Nura. Oke, jadi kita akan lanjut, di belakang sudah ada yang terpajang yaitu sepeda yang sangat luar biasa. Kita pengen tahu bagaimana sebelum kita ngobrol-ngobrol, bagaimana latar belakang dan juga gimana tuh awal mulanya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Keres itu artinya bahasa Sunda, kareus, itu kebanggaan. Ada juga yang orang mengartikan bahwa keres itu singkatan kreasi orang Sunda. Pada awal keres itu produksinya pertama sebelum sepeda, pertama kali kita buat penir di tahun 2018, Oktober 2019 ada acara di Indonesia Cycling Festival, banyak stand-stand yang memakai display pakai sepeda Brompton. Jujun bilang sama saya juga, bilang, Kang, suatu waktu kita harus pakai itu. Saya bilang, bisa buat nggak? Terus dia bilang, bisa lah Kang, gampang. Dan kita membutuhkan waktu mempelajari 3 bulan lebih detail-detail sepeda itu gitu. Awalnya kita waktu jadi sekitar Februari kita posting supaya masyarakat Bandung tahu lah produk terus gitu. Tapi responnya nggak ada sama sekali.
Mungkin satu itu produk lokal yang dianggap orang lokal tidak mampu membuat sepeda lipatan 3 karena memang detailnya sangat-sangat sulit. Tapi alhamdulillah dengan kita belajar secara teknis bahwa geometri si Brompton bagaimana, wheelbase-nya bagaimana, detailnya bagaimana, itu sama, itu kualitas bisa kita kejar gitu. Tujuan dan visinya Cruise sangat sederhana, bermanfaat buat orang banyak dan melibatkan anak-anak muda untuk berkreativitas dan berinovasi gitu. Alhamdulillah pesanan sangat banyak, PO sampai Juni 2022 itu kurang lebih 300-an lebih. Wow, langsung dicoba sama Mas Andi. Gila enak banget nih sepeda nih. Enak banget ya. Bener nih, Creus, kreasi orang Sunda ya. Ini sudah biasa hadir nih. langsung bersama kita juga. Ada Kang Jujun, ada Kang Yudi juga. Selamat malam Kang. Halo. Itu langsung dicoba gimana Mas Andi? Bener loh, lipet-lipetannya nggak kalah sama yang merek toko sebelah yang B itu depannya. Tapi ini luar biasa banget, saya pakai langsung. Dan kemarin sebetulnya sih udah dengar bocoran katanya lagi benar-benar lagi booming banget. Betul. Jadi kita pengen order tapi ternyata katanya harus nunggu sampai setahun. Bagaimana nih Mas Yudi bisa mengaplikasikan nih sepeda yang katanya wah banget dari luar negeri tersebut, nggak usah saya sebut mereknya, Yes. karena kita sekarang mendukung Creus, Yes. kreasi orang Sunda. Nah. Nah, jadi buatan sendiri khas Bandung, gimana nih awalnya yang ada di kepala Kang Yudi? Terus itu dibentuk karena kita ingin menghasilkan suatu produk lokal tapi bagus, tapi terjangkau. Karena kita lihat pada saat ini untuk sepeda terutama kita dibanjiri oleh produk-produk dari luar. Dari kita sama Jujun itu berdua punya niatan kita buat sepeda dan lain-lainnya kayak tas gitu ya Mas. Saya pikir saatnya produk lokal harus muncul gitu Mas. Wow, jadi saya ngelihat produk lokal muncul tapi kemarin kan lihat booming banget. Nah gimana triknya Mas Kang Yudi waktu itu memasarkan sepeda lipat ini Sally, apakah punya link dengan komunitas? Kok sampai tiba-tiba, wah meledak banget gitu, sampai nunggunya harus 2 tahun nunggunya katanya ya? Iya sih, ya awalnya kita ikut pamer-pameran di event-event sepeda. Mereka tahu bahwa produk Creus, brand Creus itu menghasilkan suatu produk yang bagus, walaupun dengan harga yang murah gitu. Nah siapa pembeli pertamanya sepeda Creus nih? Orang Purwokerto. Orang Purwokerto? Iya. Bukan orang Bandung justru ya? Bukan, justru kita dianggap remeh sama orang Bandung. Aduh, orang Bandung sekarang nyesel pisan. Nah jadi harga satuan sepeda lipat Creus ini berapa ini kisarannya? Kisarannya kalau kita... Kalau yang kanan nih yang saya pakai tadi nih. Ya. Itu kurang lebih 10 juta itu... 10 juta? Dan itu pemakai pertama orang Jakarta. Wih, orang Jakarta. Hey. Saya mau pesan 50. Wow. Buat DKI Brompton Club. Es. Oh kesebut ya B-nya ya? Kesebut Pak. Supaya DKI nanti B Club. supaya ganti jadi DKC. Tapi ngantri Mas DKI ya. Creus Club. Siap. Oh, ya. Tapi ngantri ya. Iya nggak apa-apa ngantri. Kita mau kan bukan pejabat, bukan siapa-siapa lagi. Jadi ya harus warga biasa. Harus. Juni Harus 2022. patuh. Iya. Patuh protokol Creus. Nah sekarang banjir pesanan. Hingga takut banget lihat HP. Apa benar nih? Enggak sih Mas. Kalau saya per hari itu waktu pertama muncul di medsos kita Juni pertengahan. Itu yang masuk WA 300 lebih. Wow. DM 300 lebih, bingung saya harus jawabnya bagaimana gitu Mas. Karena begitu saya jawab, ketimpa sama yang WA lain. Ya akhirnya saya matiin aja HP-nya gitu Mas. Oke, ya kalau kira-kira saya pesan 50 ini datangnya kapan? Nah ini yang bagian produksi Mas, Gimana, tanya Kang aja Jujun? langsung. Bulan apa nih kira-kira? Tanggal sabaraha? Sebenarnya yang saat ini kan kita hanya spare waktu. Acuan yang pertama sebelum booming juga memang kita kan pesanan itu sampai Januari 2021. Nah
dengan pekerja cuman ada 3 orang. Nah sekarang dengan boomingnya ini kita alhamdulillah kita lagi nge-training juga karyawan yang baru. Terus termasuk itu kita menyerap lulusan-lulusan SMK sama korban PHK kemarin kita serap juga. Yang kita libatkan di cruise sendiri sekarang kan hampir 174 orang. Termasuk yang banyak di PHK kita libatkan, tapi di banyak titik gitu. Kita sebar di UMKM kecil, ada ibu-ibu yang bantu juga, terus yang korban PHK banyak juga. Kita libatkan semuanya. Mungkin kalau Bang Sandi pesan, mungkin nggak pakai jalur khusus, nggak pakai jalur khusus. Standar Ayo biasa. Kang Jujun, ayo Kang Jujun. Sesuai prosedur Tapi aja. dengan pressure nanti telepon wali kota. Teman semua. Kita acuan yang pertama kita sesuai prosedur dulu ya, biar nggak ada ketimpangan. Misalkan ini kok diduluin kan kita nggak itu kan jaga kepercayaan publik juga. Nah ya. ini pemirsa, ini benar-benar profesionalisme dari Crows. Tidak ada yang mendapatkan jalur merah, jalur khusus. Benar. Betul. Kapan tapi kira-kira? Kita sebenarnya yang target awal hanya karyawan bertiga, target kita cuma 10-12 unit per bulan. Nah, dengan penambahan karyawan per bulan, per minggu ini, target kita mudah-mudahan tercapai sampai 20-30 unit per bulan. Jadi satu hari satu gitu. Nah, Oke, siap. inilah ciri-ciri pengusaha. Ya. Muter-muter, nggak kasih tahu tanggal, tapi kira-kira Ya, jadi gini Pak. nanti rencananya mau kasih surprise buat saya. Itu dia. Yang pasti kita kerjakan optimal Pak. Yang pasti soalnya gini, kalau kita kerjakan rusuh juga ngapain kalau kualitasnya tidak terjaga. Itu. Wah ini dia Itu benar dia. ya. Nggak Luar mau biasa. janji asal janji. Yes. Janji harus ditepati. Benar. Dan kualitas harus tetap prima. Itu dia. Itu dia. Dan ini kan Wah. juga pasti pengen juga penasaran brand Cruise ini pengen ke luar negeri kancah internasional. Iya, katanya Nah, kita udah kesambung sama Pak Dubes ya? betul, Pak Dubes Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Wow, ini kawan lama saya Pak Husin Bagis nih. Pak Husin Bagi silakan. Halo, selamat malam Pak Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husin Bagis yang mulia. Waalaikumsalam, apa kabar Pak Sandi? Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali ini ketemu yang mulia Pak Dubes lagi. Ini ya banyak teman-teman di sini bertanya. Seperti apa kondisi perekonomian di Uni Emirat Arab saat ini di tengah pandemi COVID-19? Ya Alhamdulillah tidak terlalu besar pengaruhnya karena mereka punya dana yang cukup besar untuk stimulus ekonominya. Kecuali yang hospitality kayak hotel, restoran, seperti itu memang ada hambatan. Tapi so far oke lah insya Allah. Amin, insya Allah. Nah Pak Dubes paling salah satu Dubes yang paling aktif. Saya sudah kenal lama membuka pasar internasional untuk produk-produk Indonesia. Ada nggak tips Pak Dubes khusus untuk UMKM kita seperti sepeda Creos ini agar bisa ekspansi di Uni Emirat Arab dan bagaimana langkah-langkahnya, caranya ke depan? Baik Bung Sandi, jadi teman-teman semua Alhamdulillah saya senang melihat produk tadi dan bagaimana mengoptimalkan peranan kedutaan di dunia gitu. Jangan hanya di Emirat, tapi di dunia kita bisa optimalkan. Semua duta besar tugasnya sebagai salesman-nya UKM. Nah ini yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman UKM di Indonesia. Nanti kalau memang mau tahu alamat semua kita bisa buka di www.kemlu.go.id. Bisa dicek misalnya mau pasar ke Jepang dan sebagainya atau Eropa, di Amerika atau Australia atau London tidak sulit. Jadi mereka justru para duta besar akan suka mendapat tugas dari UKM. Nah ini menarik Pak Yudi, Pak Jujun, juga Dr. Tirta, Kang Adi bahwa kita sekarang punya perwakilan kita di Uni Emirat Arab dengan kantor kedutaan besar yang sangat proaktif. Jadi mudah-mudahan bisa membuka pasar internasional buat produk-produk Indonesia terutama Nure ini luar biasa karena pasar hijab sangat besar di sana. Saya terima kasih sekali sama Pak Dubes karena Pak Dubes ini salah satu diplomat yang betul-betul memainkan peran dan tugas sebagai salesman dari produk-produk Indonesia di pasar internasional. Luar biasa.
Insya Allah. Ada Insya pesan Allah, lagi Pak. Pak Kita siap Dubes. membantu Pak. Ya, ada lagi pesan-pesan Pak Dubes, mungkin nomor teleponnya bisa Munculkan. bisa dimunculkan di layar. Nanti ada yang mungkin DM mau jualan pempek atau ayam kremes. Saya di plus 971 56 195 4477. Nah, itulah nomor Pak Dubes. Silakan para UMKM untuk menggunakan aplikasi WhatsApp atau teks lainnya. Kita gunakan jaringan kedutaan besar kita di luar negeri sebagai ujung tombak kita memasarkan produk-produk lokal yang mudah-mudahan menguasai pasar. Yes, dan pasti akan siap membantu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Dubes atas Pak Dubes waktunya. terima kasih banyak. Hatur nuhun syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Ini juga di sini masih semangat dong, ya kan? Masih pengen lagi demam brand lokal seperti apa? Selain ini juga masih ada giveaway lagi. Nah, jangan kemana-mana makanya. Tetap di sini di Kata Siapa? Kata Sandi.